دلائل الخيرات. Bab Asma'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sampai ke nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Hashir. Hashir dari hasyara yahsyuru. Kita mengenal dalam tauhid itu ada hasyr. Kita kenal lagi ada sebutan padang mahsyar, al-mahsyar. Kalau al-hasyir an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hasyir ay jami'ul khalqi ilaihi. Orang yang mengumpulkan makhluk kepadanya. Ini ada hubungan nama ini dengan tafsiran yang macam-macam, tapi yang saya condong tafsirannya yang berhubungan dengan padang mahsyar. Sebab nanti yang kita kenal dengan Maqam Mahmud wa ba'dhul Maqam al-Mahmud alladhi wa'adtah itu ya di mahsyar itu kejadiannya. Jadi betul-betul terlihat dan dilihat oleh semua makhluk. Insuhum, manusianya, jinnuhum, jinnya, malakuhum, malaikatnya, dan khalqun akhar yang kita tidak tahu namanya apa. Sebab Allah Ta'ala wa yakhluqu ma la ta'lamun, menciptakan makhluk-makhluk yang kita tidak kenal kan. Ilmu kita sangat sedikit. Tapi positif semuanya itu di bawah Rasulullah SAW dan terlihat jelas itu di mahsyar nanti itu. Di hadis yang sangat terkenal yang disebut hadis syafa'ah al-udhma, cerita masyhur sering dibawa oleh penceramah-penceramah itu. Ketika manusia tidak kuat. Sebab manusia itu badannya ini ada batas kekuatannya. Ada capek, ada kesakitan, ada sakit yang tidak tertahan. Itu sudah sampai tokohnya si fulan, kemampuan si fulan di dalam menahan sakit sekian. Itu memang beda-beda tiap orang. Tapi ada taqatul basyariyah, batas kemampuan manusia. Contoh manusia dibakar di neraka ya habis sudah. Taqatul basyariyah sedetik saja tidak kuat, hancur. Tapi kan dibentuk lagi sama Allah Ta'ala. Dibentuk lagi sempurna, diazab lagi. Dibentuk lagi sempurna, hancur lagi, diazab lagi. Terus begitu, kalau kekal ya kekal, kalau ada batas ya ada batas. Nah itu di mahsyar itu, Taqatul basyariyah itu tidak mampu lagi. Sini saya nukil di Syarh As-Sanusi al-Imam al-Bayjuri halaman 108. ثم بعد طول الموقف عليهم يلهمون أن الأنبياء هم الواسطة بين الله وبين خلقه. Kemudian manusia diberi ilham oleh Allah Ta'ala karena taqatul basyariyah sudah tidak kuat di mahsyar itu. Dia tidak kuat panasnya, tidak kuat hiruk pikuknya. Terus ada lagi ketakutan sebab diterangkan, kalau itu saya baca di kitabnya Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Umar bin Yahya yang saya fatihai terus itu pegirian, guru dari Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf. Itu alif haul, 1000 perkara yang menakutkan di mahsyar itu. Alif. Dan itu bakal kita alami itu. Satu perkara yang menakutkan saja, taqatul basyar itu tidak kuat, apalagi ini alif.
Karena sudah tidak tahan, mereka diberi ilham oleh Allah Ta'ala bahwa perantara antara manusia dengan Allah adalah para nabi. Itu asbabnya mereka mendatangi para anbiya. Fayadhabuna ilaihim yastashfi'una bihim wahidan ba'da wahid. Mereka berangkat menuju ke para nabi. Ini yang ada di pelajarannya Imamul Habr itu, bahwa yang mendatangi para nabi itu humul juhal. Imamul Habr menukil dari fatwa sebagian habaib yang allamah. Kalau saya tidak salah itu Habib Ahmad Hafsyi kalau tidak salah. Tapi yang jelas dari ba'du ahli Alawi yang menerangkan bahwa alladzina ya'tuna ke nabi-nabi itu tidak langsung ke Rasulullah SAW min ummatin Nabi Muhammad, ya. Min ummatin Nabi Muhammad SAW itu al-juhal, orang-orang bodoh. Makna bodoh apa? Tidak sampai kepada mereka hadithus syafa'ah al-uzma. Hadith yang sedang saya pegang ini dari Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, halaman berapa ini? 212 Al-Bukhari Muslim. Tolong perhatikan, terutama para santri, baca hadis satu itu kadang faedahnya penting yaumul qiyamah. Jadi ada hadis tentang sholatul duha, terutama santri ini perlu menghafal hadis, itu perlu, terutama yang penting-penting. Kalau saya anjurkan buat santri, usahakan setiap satu masalah hafal satu hadis, meskipun yang pendek. Bama akan melaksanakan sholatul duha, tahu hadisnya satu. La fagra ma'ad duha, pendek kan. Tidak ada fagar orang yang selalu sholat duha. Anda hafal itu hadis, saat Anda malas sholat duha akan menjadi obat untuk melawan hawa nafsu malas sholat duha. Jadi sholat gara-gara hadis itu. No problem, untuk sementara niatnya fulus, tidak apa-apa. Untuk pengobatan awal. Pelan-pelan nanti kan naik ke ikhlas. La fagra ma'ad duha. Untuk qiyamul lail, usahakan hafal hadis satu. Nggak mampu yang panjang, yang pendek. Kalau saya hafalnya yang rada panjang dikit. Alaikum bi qiyamil lail. Fa'innahu da'bus salihina qablakum. Gurbatun ilallahi ta'ala ila akhir hadis. Nah, ini faedah yang terasa bagi para penghafal hadis di alam dunia. Bagi yang bukan santri, hafalkan artinya, pemahamannya, muradnya. Pokoknya paham kata Nabi Muhammad, kalau orang sholat duha tidak akan fager. Cukup sudah, itu namanya hafal. Tapi hafal makna. Masuk hafal, tapi hafal makna. Karena ada yang hafal lafaz dan makna, ada yang hafal makna. Bagi yang bukan santri, hafalkan maknanya saja. Nah, ada hadis manfaatnya itu nanti di alam dunia sudah ada, menambah kita cinta kepada Nabi. Ternyata Nabi itu hebat, ada Maqamul Mahmud, ada Syafa'ah Udma. Ketika semua permohonan ditolak, yang diterima hanya Nabi. Memang di dunia sudah kita rasakan faedahnya, menambah mahabbah. Tapi manfaat ini hadis kalau Anda hafal lafadznya atau minimal muradnya. Saya sendiri tidak hafal lafadznya kalau ini panjang soalnya. Saya hafal muradnya. Nanti yaumul qiyamah, siapa yang sampai ke hatinya hadis ini, di hari kiamat nanti di padang mahsyar dia tidak akan bingung. Ketika orang itu lari ke Nabi Adam, lari ke sana, dia langsung yang dicari Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata ulama tadi yang mengatakan umat Nabi yang sampai kepadanya hadis ini pemahaman saya. Nanti ilhamnya buat dia beda. Dia akan diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan ini hadis. Yaumul qiyamah nanti, ketika orang-orang sedang kebingungan, Allah Ta'ala akan mengingatkan si umat Nabi yang hafal hadis ini, walau makna, meskipun maknanya, sehingga dia langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang saya nukil keterangan tadi dari Syekh As-Sanusi, dari Imam Ibnu Bujiri. Kalau hadisnya dari
Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Fayadhabuna, maka mereka pergi ilaihim kepada para nabi, yastashfi'una bihim wahidan ba'da wahid. Mereka meminta syafaat satu demi satu. Fayaqulun nas, ini sudah lafaz hadis, saya singkat. Ala tarawna ila ma antum fihi wa ila ma balaghakum. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Kalau bahasa kita, apa kalian belum tahu sedang mengalami musibah yang sangat luar biasa sekarang ini. Harus kemana kita ini? Siapa yang bisa menolong kita? Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din abukum Adam. Sebagian orang-orang di mahsyar itu berkata kepada sebagian yang lain, yang bisa menolong kita bapak kita Nabi Adam. Abukum Adam, bapak kalian Nabi Adam. Fayatunahu fayaqulun, kemudian mereka mendatangi Nabi Adam seraya berkata, Ya Adamu anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, kau adalah cikal bakal manusia, bapak semua manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah ciptakan langsung engkau, tidak melalui pernikahan, langsung. Itu keutamaannya Nabi Adam itu ya. Kalau na'am, semua makhluk diciptakan Allah, na'am, tapi kan ada yang pakai asbab pernikahan, ada yang tidak. Kalau Nabi Isa masih melalui proses kehamilan, meskipun tanpa ayah. Sudah mukjizat. Nah, Nabi Adam lebih aneh lagi nih, asli dari campuran tanah, tanpa lewat pernikahan. Itu maziyah, khususiyah. Kalau bahasa hadisnya, khalaqakallahu biyadih. Allah menciptakan engkau dengan kekuasaannya langsung, tanpa asbab adiyah, yang namanya nikah, yang namanya hamil dan lain-lain. Wa nafakha fika min ruhih. Allah Ta'ala tiup padamu dari ruh ciptaan Allah. Wa amara al-malaikata fasajadu lak. Allah perintahkan para malaikat dan keseluruhannya sujud kepadamu, yaitu iblis. Wa askanaka al-jannah. Allah Ta'ala menempatkan engkau ke dalam surga. Jadi Nabi Adam itu satu-satunya nabi yang hidup di muka bumi setelah merasakan nikmatnya jannah. Jadi kalau pendapat saya itu Nabi Adam itu, waduh hebat ini beliau ini. Sudah tidak perlu beliau diberi pemahaman Allah menciptakan surga, harus beriman. Sudah pernah di sana. Sekarang akal jannah. Tahu seperti apa bidadari, seperti apa malaikat, seperti apa ladatul jannah, seperti apa. Kalau kita kan beriman dengan ta'amul jannah, makanan jannah itu ghaibi. Kita tidak pernah lihat. Kita berimannya karena dengar hadis, dengar Quran, berarti masuk sam'iyat. Kita dengar, kita percaya. Biwasitati Rasulullah SAW, baik lewat Quran atau lewat hadis. Itu kelas kita. Nabi Adam ini tidak tanggung-tanggung, hidup di sana. Jadi lazahnya makanan surga, minuman surga beliau rasakan. Ini bukan musyahadah lagi, merasakan. Akala wa syariba. Akala min ta'amil jannah wa syariba min ma'il jannah. Wa ra'a hurul 'ain. Lebih dari itu semua, dan melihat
zat Allah subhanahu wa ta'ala dibuka hijab, melihat zatnya Allah, wa huwa fil jannah. Wa sami'a kalamah. Wah, hebat-hebat Nabi Adam. Ada khususiyah yang ada di diri beliau, tidak didapat di nabi-nabi yang lain. Maka dari itu, lafaz dari Rasulullah SAW ini mengandung makna dalam ini. Wa askanakal jannah. Kalau kita kan sayuskinukal jannah. Allahumma ja'alna minhum. Ini askanaka, sudah pernah. Tahu jannah seperti apa itu. Arduhas samawati wal ard. Kalau kita kan disuruh beriman, tafsirnya tidak disuruh. Sebab jadi khoyal. Saya tadi baca kitabnya Habib Abdul Haddad atau siapa itu. Salah satu habaib tadi saya baca. Kalau urusan sam'iyat seperti ada jannah, ada bidadari, ada ini. Kita beriman secara global. Ijmalan. Jangan tafsir. Tafsir jadi khoyal. Jadi menghayal nanti. Membayangkan yang tidak-tidak. Nanti bidadari yang dia bayangkan wanita cantik di alam dunia. Ya betul, bidadari itu cantik, tapi namanya jannah itu sifatnya jannah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu sifat jannah untuk per juz, setiap bagian dari surga itu seperti itu. Kalau Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh selalu memberikan tanbih dari jauhnya beda antara bagian-bagian surga dengan bagian-bagian duniawi ini, nyaris yang sama hanya nama. Jadi umpama di surga ada jeruk, di dunia ada jeruk. Itu begitu nanti kita megang jeruk surga dan merasakan rasanya jeruk surga, bagaimana ini dibilang jeruk, itu bukan jeruk, ini bakal begitu kita nanti itu. Tapi memang sudah ada keterangan-keterangan tentang nama-nama buah surga. Nu'minu bidzalik. Kita beriman dengan itu. Ada buah ini, ada buah ini, ada disebut asal, madu, ada disebut apa lagi? Susu, ada disebut jenis-jenis minuman yang macam-macam. Itu semua ada dan akan kita nikmati kalau kita masuk menjadi ahlul jannah. Tapi jangan dibayangkan jadi khoyal. Jadi menghayal. Ya. Terutama yang dilarang keras membayangkan adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh itu. Sudah tidak bisa dan tidak boleh. Dan tidak ada contohnya. Laisa kamitslihi syai'un. Membayangkan seperti tadi, umpama di surga ada jeruk. Kita bayangkan. Karena kita melihat ada jeruk. Mithlu jeruk surga adalah jeruk dunia, seperti, tapi beda. Serupa tapi tak sama. Tapi kan ada jeruk, kita lihat, oh ini yang namanya jeruk itu ini. Begitu kita menghayal ke jeruk surga, kan membayangkannya jeruk yang di sini. Sedangkan rumusnya, mala ainun ra'at. Jadi bentuknya, kalau saya sih ikut pendapat Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ketika kita melihat jeruk surga nanti itu kaget kita. Loh, katanya ini jeruk kok seperti ini. Beda, enggak ada sama-samanya ini. Nah, kiaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan surga seperti itu. Api, ya begitu. Neraka itu api, tapi begitu nanti waliyadzubillah kita melihat, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai masuk neraka meskipun satu hari. Begitu kita merasakan neraka, waliyadzubillah, kaget loh. Ini katanya api. Terlalu menyakitkan. Tapi memang tetap api, nar. Nasallallahu salamah wal afiyah. Lana wa li ahbabina wa li jami'i ahli la ilaha illallah min ummatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nar wa min ghadabil jabbar.